orang yang paling utama dari seluruh umat Rasulullah ini adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Afdalu ummati Muhammad, paling utama dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sahabiyul jalil sahibul burhan wad dalil Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Ada banyak fadail atau keutamaan beliau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan ayat ini sudah menjadi bukti tentang keutamaan beliau, lebih dari cukup. Dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idh huma fil ghari, ketika keduanya di dalam gua. Ayat ini disepakati oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika keduanya fil ghari, di dalam gua, yang dimaksud gua Thawr, saat keduanya diburu atau dikejar oleh orang-orang kafir Makkah untuk dibunuh, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua Thawr. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibihi, bagi sahabatnya, yang dimaksud itu tadi Abu Bakar Siddiq, la tahzan, janganlah bersedih engkau, innallaha ma'ana, ay innallaha yansuruna, sesungguhnya Allah ma'ana, artinya membela kita. Kata ma'a dalam ayat ini bimakna nasri atau an-nusrah wal kila'ah, dalam pengertian pertolongan dan pembelaan. Beberapa ayat Al-Quran penyebutan kata ma'a yang disandarkan kepada Allah bukan dalam pengertian ma'iyyatul zat bidzat, bukan dalam pengertian kebersamaan antara zat dengan zat. Seperti misalkan firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Umumnya kita menerjemahkan ma'a di sini artinya bersama, sehingga diterjemahkan secara literal atau harfiah menyebutkan sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Tapi sebenarnya ma'a di sini adalah dalam pengertian ma'iyyatun nusrati wal kila'ah. Ma'a dalam pengertian pembelaan atau pertolongan. Seperti juga pada firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw,
sesungguhnya Allah membela orang-orang yang bertakwa. Dan beberapa ayat lainnya. Nah, termasuk dalam makna ini, ma'iyyatun nusrati wal kila'ah adalah ayat tersebut itu tadi tentang Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih engkau, innallaha sungguhnya Allah ma'ana ay yansuruna. Artinya Allah membela kita. Nah, jadi persahabatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sabitatun suhbah. Persahabatan Abu Bakar Siddiq sabitatun bil Qur'anil Karim. Ditetapkan dengan Al-Qur'an pada ayat ini di antaranya. Nah, karena itu pula maka para ulama kita mengatakan siapa orang yang mengingkari persahabatan Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakannya, maka ini orang dihukumi kafir karena menyalahi Al-Qur'an dan juga menyalahi banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa imannya Abu Bakar Siddiq seorang diri seandainya ditimbang dengan imannya seluruh orang mukmin di dunia ini, la rajahahum, maka akan mengalahkan mereka. Tentu yang bukan para nabi Allah. Bukan para nabi Allah. Adapun para nabi Allah jelas mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah lebih dari segala apapun dari seluruh makhluk Allah lainnya. Nah, auliyaul bashar, para wali Allah, pimpinan para wali Allah adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Pimpinan para wali Allah ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali. Dengan tertib berikut ini. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, jadi hadis Rasulullah ini memberikan makna yang sangat tegas tentang afdaliyah Abi Bakar, tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq. Dan beliau adalah afdalu ummati Muhammad, manusia paling utama dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah penting dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terkait dengan tauhid. Diriwayatkan oleh banyak para ulama kita, di antaranya dikutip oleh guru daripada guru-guru kita, Maulana Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Harari rahimahullah wa hafizahu dalam kitab Ash-Shiratul Mustaqim, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku. Wazannya Bahr Basit. Wazan bait syair ini adalah Bahr Basit. Ya Rabbi bil Mustafa, nah itu Bahr apa? Bahr Basit. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufran isyraku. Bahr Basit.
Wazannya mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Setengah bait. Mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Wazan bahr basit. Mana bait syair ini? Ini kandungannya sangat agung, diungkapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, al-ajzu an darukil idraki idraku. Al-ajzu, lemah, an darukil idraki, dari meraih Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud an darukil idrak, yang dimaksud adalah meraih Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan dari untuk meraih hakikat Allah Subhanahu wa taala, idraku, maka itu sesungguhnya adalah pengetahuan terhadapnya, terhadap Allah. Yang dimaksud ketika seseorang meyakini bahwa hakikat Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia, bahwa zat Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaan-ciptaannya ini, dan bahwa sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda, bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya, maka itulah sesungguhnya tauhid. Allah mawjudun la kal mawjudat. Allah maha ada, tetapi Allah tidak seperti segala yang ada daripada makhluk-makhluk ini. Adanya Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Adanya Allah tidak didahului ketidakadaan. Adanya Allah tidak ada yang mengadakannya. Adanya Allah tanpa bentuk, tanpa fisik, tanpa ukuran. Adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Orang berkeyakinan seperti ini, dia meyakini Allah maha ada, tetapi adanya Allah tidak menyerupai segala yang ada. Maka sebenarnya ini adalah seorang ahlut tauhid, seorang yang mentauhidkan Allah. Nah, inilah pengertian perkataan beliau, al-ajzu an darukil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku, dan mencari-cari akan hakikat Allah, akan zat Allah. Yang dimaksud mencari-cari di sini artinya sampai kepada kesimpulan dalam fikiran seorang bahwa Allah seperti apa yang dibayangkannya, seperti apa yang dihayalkannya dalam fikiran dia, memiliki bentuk, ukuran. Kufrun wa isyraku, maka itu adalah kekufuran dan syirik. Orang yang berusaha untuk mengenal Allah lalu sampai kepada kesimpulan bahwa Allah seperti apa yang dihayalkan olehnya, seperti apa yang dibayangkan dalam fikirannya, maka ini orang dihukumi kafir, musyrik, bukan orang muslim, bukan orang mukmin, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun dia mengaku muslim. Nah, maka apa yang diungkapkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq ini adalah penegasan bahwa Allah tidak dapat dibayangkan oleh akal fikiran manusia. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Allah tidak seperti apa yang dihayalkan, apa yang digambarkan pada akal. Karena setiap apapun yang terlintas dalam pikiran kita, mestilah dia itu benda. Allah bukan benda. Allah Maha suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah tidak menyerupai segala apapun. Nah, semakna dengan ini pula
pernyataan para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, semakna dengan perkataan sahabat Abu Bakar Siddiq ini, apa yang dinyatakan oleh para ulama kita di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di antaranya dikatakan oleh Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal, muridnya Al-Imam Syafi'i. Berapa tahun Al-Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Syafi'i punya guru namanya Al-Imam Anas bin Malik. Tiga-tiganya ini semuanya imam mujtahid. Orang yang paling utama belajar kepada Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dan orang yang paling utama belajar kepada Imam Malik bin Anas. Jadi saya menyebutkan Anas bin Malik. Imam Malik ibn Anas, bukan Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat. Orang yang paling utama yang belajar kepada Imam Malik ibn Anas adalah Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Mahma tasawwarta bibalika, fallahu bi khilafi dzalika." Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Juga perkataan ini banyak diungkapkan oleh para ulama kita dalam berbagai karya mereka. Jadi kesimpulannya, Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia. Allah tidak dapat dibayangkan oleh prasangka atau gambaran-gambaran atau hayalan-hayalan manusia. Allah tidak menyerupai segala apapun mutlak dari ciptaannya ini. Dan yang pertama, pelajaran penting dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada pelajaran penting lainnya juga dari beliau, dari sahabat Abu Bakar Siddiq, dikutip oleh para ulama kita. Di antaranya dikutip oleh Al-Imam As-Sarraji dalam kitab Al-Lum'a' fi Tasawwuf. Ini kitab besar dalam tasawuf karya As-Sarraji. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar Siddiq bahwa beliau berkata, di dalam Al-Quran terdapat 3 ayat yang setelah aku membacanya maka hilanglah seluruh kegelisahan yang ada pada diri saya. Obat ini buat kita. Ada 3 ayat yang kalau kita memahami betul kandungan ayat ini, insyaallah hilang segala kegelisahan. Syaratnya faham terkait kandungan makna ayat ini, meresap dalam keyakinan kita. Ayat yang pertama, kata sahabat Abu Bakar Siddiq, saya membaca di dalam Al-Quran firman Allah, "Iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Apa makna ayat ini? Masya Allah, ini ayat bagus untuk kita resapi, untuk kita teladani, dan untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Kandungannya, beliau berkata dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Iyyamsaskallahu bi khairin." Apabila menimpakan, jika berkehendak oleh Allah untuk menimpakan terhadap kalian, terhadap engkau, bidurrin, dengan keburukan, dengan mara bahaya, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada siapapun yang dapat membuka atau menghilangkan kesusahan, kesulitan atau mara bahaya tersebut illahu, kecuali Allah. Wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir, dan jika Allah berkehendak untuk menimpakan bagi engkau akan kebaikan,
fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, setelah saya membaca ayat ini dan meresapi kandungan maknanya, hilanglah seluruh kegelisahan yang ada pada diri saya. Sekarang kan orang banyak yang stres, apapun, urusan apapun bikin dia stres oleh kerjaannya, stres oleh atasannya ditekan, stres oleh pasangannya apa bininya, stres oleh anaknya, bandel betul punya anak, susah diatur, stres dengan urusan dunia macam-macam, stres mikirin ekonomi, mikirin apa lagi? Ayat ini mengatakan apa? Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Apabila Allah berkehendak menimpakan bahaya terhadap seseorang, maka tidak ada siapapun yang dapat menghilangkan, mengangkat bagi kesusahan tersebut. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Hakikatnya segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan kehendak Allah. Seseorang sakit, maka tidak ada siapapun yang dapat menyembuhkannya kecuali Allah. Obat itu hanya bagian daripada sebab. Ada kalanya orang berobat lantas sembuh, ada kalanya orang berobat tidak sembuh. Karena obat tidak menciptakan kesembuhan, tetapi hakikat yang menciptakan kesembuhan adalah Allah. Kesenangan, kesusahan, kekayaan, kemiskinan, seseorang hidupnya senang, lalu di saat yang lain dia susah. Orang dalam keadaan bergelimang harta, saat yang lain jatuh miskin. Semuanya hakikatnya dengan kehendak Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau kita benar merasapi ayat ini, insyaallah hilang stres itu. Kita bekerja sebaik-baiknya, kemudian setelah itu Allah yang menetapkan ketentuan-ketentuan bagi kita terkait apa yang kita harapkan dari hasil usaha tersebut. Kalau bahasa anak sekarang, galau. Wah, apa? Apa Udin? Waduh, Udin lagi galau ya. Semuanya dengan kehendak Allah. Tidak ada peristiwa apapun yang terjadi pada alam ini, sekecil apapun, kecuali dia itu dengan kehendak Allah. Hilang stres. Dan ini obat tidak ada jualannya dimanapun, adanya dalam Al-Quran. Dengan memahaminya dan dengan belajar terhadap kandungan maknanya. Lalu yang kedua, kata sahabat Abu Bakar Siddiq, ini sebenarnya menyangkut iman dengan Al-Qadha dan Al-Qadar. Di dalam Al-Quran ada ayat lainnya, yaitu firman Allah yang ketika aku membacanya, maka ayat ini juga kandungannya menghilangkan segala kesusahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Ayat sependek ini, kata sahabat Abu Bakar Siddiq, ayat sependek ini kalau difahami kandungan maknanya, maka akan menghilangkan kesusahan segala apapun yang menimpa pada diri kita di dunia ini.
Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Fadhkuruni, maka beringatlah kalian terhadapku. Yang dimaksud zikr di situ kalau secara makna syara kandungannya banyak. Salat bagian daripada zikir, amal ibadah apapun bentuknya bagian daripada zikir. Duduk di majelis ilmu seperti ini adalah bagian daripada zikir. Ya, termasuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tahlil, tasbih, tahmid dalam banyak kesempatan. Itu juga bagian daripada zikir. Jelas itu adalah zikir. Menyebut nama Allah adalah zikir. Allah berfirman dalam ayat ini apa? Azkurkum. Artinya Allah akan membalas usaha kalian dalam mengingat Allah, dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Pasti Allah membalas itu. Ingatlah kalian terhadap Allah, maka Allah pasti membalas terhadap perbuatan kalian dalam upaya senantiasa ingat kepada Allah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, ketika saya membaca ayat ini, maka tidak ada waktu yang saya lewatkan kecuali senantiasa aku mengingat Allah. Tidak ada waktu terlewatkan yang lalai dari mengingat Allah. Pekerjaan-pekerjaan apapun yang melalaikan daripada ingat kepada Allah, saya tinggalkan. Karena Allah menjamin, fadhkuruni adzkurkum. Selama kita ingat kepada Allah, mengerjakan kewajibannya, pegang teguh ajarannya, syariatnya, maka Allah senantiasa akan membalas dengan rahmatnya. Rahmat yang luas, rahmat yang khusus baginya. Jaminan dari Allah. Disebutkan fadhkuruni adzkurkum. Ini al-mujazat namanya. Al-mujazat itu artinya balasan. Allah membalas selama kalian ingat kepada Allah, pasti Allah membalas dengan kebaikan, dengan rahmatnya, dengan keluasan rahmatnya. Bukan artinya ayat ini fadhkuruni, ingatlah kalian kepada Allah, adzkurkum, maka Allah akan ingat kepada Allah. Lantas Allah dikatakan Allah kagak ingat. Atau dikatakan bahwa Allah ngikutin hambanya. Hambanya ingat, Allah pun akan ingat. Bukan begitu maknanya, hati-hati ini, jangan salah paham. Oh, kalau dikatakan atau dimaknai demikian, rusak makna ayat itu. Dan itu menyalahi tauhid. Tidak boleh dikatakan Allah terserah hambanya. Kalau hambanya ingat, Allah pun akan ingat. Nah, itu namanya Allah ngikutin hambanya. Mustahil demikian. Bagaimana dikatakan Allah ngikutin hambanya? Jadi yang Tuhan siapa? Hambanya atau Allah? Nah, maka tidak boleh terjemahkan ingatlah kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepadamu. Itu terjemahan sangat harfiah, sangat literal, khawatir merusak makna ayat tersebut sehingga merusak akidah. Tetapi makna ayat ini lil mujazat, untuk balasan. Artinya bahwa apabila kita senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah akan membalas upaya ingat kita terhadap Allah dengan balasan yang baik, dengan rahmatnya yang khusus dari Allah bagi kita. Balasan namanya al-mujazat. Bukan Allah artinya lupa. Nauzubillah. Allah Maha Suci daripada sifat demikian itu. Nah, jadi kandungan ayat kedua ini, kata sahabat Abu Bakar Siddiq, menjadikan aku senantiasa ingat kepada Allah, megang teguh ajaran Allah. Tidak ada waktu yang lewat atas diriku kecuali aku pergunakan dalam ingat kepada Allah, karena aku yakin sebagaimana janji Allah, adzkurkum. Allah berfirman, adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Dapat dipaham tidak? Nah, segala upaya yang dapat melalaikan zikir kepada Allah saya tinggalkan. Karena itu tidak ada jaminan. Sementara Allah menjamin siapa yang ingat kepada Allah, Allah menjamin dengan rahmatnya. Nah, maka yang dapat melalaikan dari zikrullah saya tinggalkan. Orang bekerja untuk meraih harta, tetapi dia apa? Lalai dengan pekerjaannya itu. Belum tentu kemudian hartanya tersebut akan dia nikmati. Tapi dengan ayat ini, ketika seorang berzikir, Allah pasti membalas, karena yang menjanji Allah sendiri. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, kemudian ayat yang ketiga, kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu,
Juga ada dalam Al-Quran ayat yang membuatku tenang dalam hidup ini sehingga hilanglah segala kegelisahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang pun yang melata atau yang berjalan di atas bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Masya Allah. Allah yang berfirman ini. Jadi jangan takut kagak bisa makan. Ada sebagian orang apa? Mau makan dari mana? Dia kata kalau nggak bekerja. Seakan-akan dia menyedikitkan rezeki Allah. Rezeki Allah itu sangat luas. Allah menjamin bagi siapapun yang dihidupkan oleh Allah, Allah menjamin rezekinya bagi dia. Ini ayat Quran menyebutkan gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang apapun yang melata atau sesuatu yang berjalan di atas muka bumi ini, termasuk dalam hal ini manusia. Yang bahkan tidak hanya manusia yang berakal, bahkan binatang-binatang yang diberi nyawa oleh Allah dijamin rezekinya oleh Allah. Masya Allah. Binatang ada yang berakal enggak? Tidak ada yang berakal di mana cari makannya, tetapi dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi manusia. Kadang-kadang ada orang tua didatangi laki-laki serius mau melamar anaknya, baik akhlaknya, ini laki-laki misalnya, hanya karena belum bekerja lantas kemudian dikatakan anak gua udah dikasih makan apaan gitu gue. Kurang baik gue itu. Kalau ada anak laki-laki baik pada akhlaknya, baik pada agamanya, melamar anak bapak, kawinin. Gitu Pak Guru. Kawinin aja udah. Ya kalau udah pantas umurnya begitu, kawinin. Jangan apa? Udah punya kerjaan, udah mapan, punya penghasilan, kawin. Allah menjamin rezeki setiap yang dihidupkan oleh Allah. Mengapa Allah menghidupkan kita kalau tidak menjamin rezekinya? Ketika Allah menghidupkan makhluk hidup ini, itu artinya bahwa Allah menjamin rezeki mereka. Rezeki itu Allah yang memberikan, makanya Allah Ar-Razzaq. Bukan semata-mata rezeki itu adalah karena hasil kerjaan seseorang. Kerja itu hanya bagian daripada sebab. Sebab itu tidak menciptakan akibat. Ada kalanya orang tidak bekerja tetapi diluaskan rezekinya oleh Allah. Banyak yang seperti itu. Rezeki itu tidak semata-mata karena kecerdasan seseorang, tapi rezeki itu adalah karunia dari Allah. Makanya ada bait syair mengatakan, "Lau kanatil arzaqu tajri 'alal hija la halakat min jahlihal bahaim." Seandainya rezeki itu diraih dengan semata-mata, diraih karena kecerdasan akal, la halakat min jahlihal bahaimu, maka itulah binatang-binatang akan punah semua. Karena binatang-binatang tidak ada satupun yang punya akal, berpikir di mana mereka nyari makannya. Cacing yang di dalam tanah, maju ke depan mentok tanah, samping kanan kirinya tanah, mundur tanah juga, makan nggak dia? Makan itu dia.
Matanya aja kita nggak tahu di mana matanya. Dia punya mata nggak? Nyari-nyari gitu matanya, mana nih makanan? Kita nggak tahu posisi matanya di mana itu cacing. Makan tidak? Makan. Siapa yang ngasih makan? Allah. Semua makhluk Allah yang dihidupkan oleh Allah dijamin rezeki oleh Allah. Itulah yang dimaksud firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Lanjutan ayatnya. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, setelah saya membaca ayat ini, sedikit pun saya tidak ragu terhadap rezeki Allah. Nah, maka ini ayat menjadi obat betul. Kalau betul meresapi maknanya, insya Allah hilang segala gelisah dan galau. Nah, kata anak muda galau. Semuanya ditetapkan oleh Allah, semuanya terjadi dengan ketentuan darinya. Wallahu a'lam bishawab.